Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak-kakak semua. Mudah-mudahan kakak-kakak semua tetap dalam keadaan sehat ya, tetap bersemangat, tetap semangat, tidak menurun semangatnya. Ini kita makin hari memang kok makin mikir ya, bikin refleksinya gitu ya. Tapi jangan menurunkan semangat kakak-kakak, justru ini harus menjadi acuan untuk lebih on fire lagi nih kita menjalani diseminasi PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tatap maya ketiga ya, tatap maya ketiga. Setelah kemarin kita melakukan tatap maya 2 kali orientasi, kemudian kita membahas tentang refleksi, dan alhamdulillah kemarin dari kakak-kakak tugas yang refleksi yang modul sebelumnya itu sudah pada masuk. Nah, jadi saya mengingatkan juga kepada kakak-kakak yang masih belum nih, yang masih belum sempat mengerjakan tugasnya, silahkan untuk dikerjakan ya, karena nanti kendalanya kalau belum mengerjakan pertama, nanti kakak-kakak bisa kesulitan untuk masuk ke modul selanjutnya, gitu ya. Terus kedua yang paling penting nanti justru malah jadi numpuk ya, malah jadi numpuk nanti pekerjaannya. Jadi insya Allah sebenarnya nggak lama, tidak membutuhkan waktu lama ya, 10 menit, 15 menit, kita fokus, insya Allah selesai. Ya, monggo silakan kakak sesuaikan dengan waktunya masing-masing ya. Baik, sebentar, saya izin share screen dulu. Ya, sebelum kita mulai, kakak-kakak, silahkan ada yang berkenan mau memimpin doa pada siang hari ini. Monggo. Putar sih. Oh iya, Kak Yahya, silahkan Kak Yahya, udah buka mic barusan. Sebelum mengawali PKG pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, baik, terima kasih Kak Yahya sudah memimpin doa siang hari ini. Teman-teman semua, kakak-kakak, mudah-mudahan aktivitas kita siang ini ada dalam kemudahan ya, dan kita diberikan pemahaman terbaik untuk bisa menyerap informasi yang ada dalam pembelajaran kita siang hari ini. Kakak-kakak, hari ini kita masuk ke modul 1.2 aja. Jadi di modul 1 ini ada 6 modul. Nah, kita masuk ke modul yang kedua, 1.2, tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya. Kemudian salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa kakak-kakak, ini kita akan mulai dengan kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Silahkan kakak-kakak yang memang tidak berhalangan ataupun memang tidak urgent bisa menyalakan kameranya, supaya yang pertama kita bisa saling mengenal ya, bisa saling familiar lah. Oh, wajahnya yang ini gitu, siapa tahu bertemu di luar kita bisa saling sapa. Kemudian mematikan mikrofon, dan selanjutnya hadir seutuhnya. Nah, ini yang paling penting nih, hadir seutuhnya, pikiran kita, badan kita, fokus kita ya. Silahkan dihadirkan sepenuhnya untuk mengikuti aktivitas ini. Kalaupun ada aktivitas yang lain, disesuaikan. Kemudian menghargai waktu bersama. Ini kita memulai meskipun telat 10 menit ya, nggak apa-apa, yang penting teman-teman yang lain udah pada masuk nih, alhamdulillah. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Monggo kakak-kakak kalau ada apa-apa bisa di chat. Klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kalau ada gangguan teknis silakan dikonfirmasi ya. Nah, kemudian kita masuk ke mana? Nah, ini kakak-kakak
yang akan kita bahas ini kemana nih kira-kira ya aktivitas kita hari ini. Nah, tujuannya untuk pembelajaran kita siang ini, tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan diharapkan guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian ini capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran khususnya di modul ini yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi diharapkan kita membahas modul ini tujuan akhirnya adalah mampu mengidentifikasi, kemudian setelah diidentifikasi kita mampu memanfaatkan aset tersebut ya. Baik, halo Bapak Ibu, Kakak-kakak, teman-teman semua. Tujuan dari sesi ini kita adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini agenda pembagian waktunya ya. 5 menit pembukaan, penyampaian kesepakatan yang tadi sudah kita laksanakan, pemaparan tujuan, pemaparan agenda, kemudian 10 menit ini berpikir berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Kemudian nanti kakak, nah ini kita siang ini bakal ada sesi diskusi ya. Jadi di sesi diskusi ini nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi tentang situasi-situasi yang situasi ini udah ada di LMS ya. Ada situasi 3, situasi 4, situasi 5, mungkin kakak-kakak udah semua ataupun sebagian mungkin sudah mendownload situasi ini. Nah, nanti gambarannya kakak-kakak bersama-sama berdiskusi, melihat situasi yang ada, kemudian kakak-kakak nanti mengidentifikasi kira-kira aset apa yang muncul, kemudian apakah sudah dimanfaatkan atau belum. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nanti kita perjelas lagi ketika masuk sesi diskusi ini. Selanjutnya, ini memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan 10 menit, 5 menit penutup, dan foto bersama. Nanti untuk waktu kita sesuaikan saja. Ini agenda detailnya, pembukaan, kemudian kesan terhadap aset based thinking. Nah, ini yang diskusi. Nanti setiap sesi ada 3 sesi, 3 kasus. Nanti kita kasih waktu 10 menit atau sampai 15 menit ya untuk diskusi. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu apa? Apa yang akan kita bahas siang ini? Nah, tapi sebelumnya ini ada kata-kata mutiara dulu nih, bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Nah, ini dari Mahatma Gandhi ya. Ini untuk motivasi kita semua kakak-kakak, bahwa sebenarnya kekuatan itu bukan masalah fisik, bukan masalah fisiknya yang besar atau kecil, bertenak, berotot atau enggak gitu ya. Tapi tergantung kemauan kita mau sampai di mana gitu ya. Seperti tadi itu, siapa tadi yang di chat itu, mending kita berjalan hari ini daripada besok kita berlari. Nah, itu ya. Itu luar biasa nih, terima kasih motivasinya. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak ini semuanya pasti bisa memiliki kemauan yang tinggi sehingga dalam menjalani program ini dari awal sampai akhir bisa sampai selesai insya Allah. Selanjutnya, nah ini nih, berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, ini dari sananya kayaknya belum diedit nih, PGP itu program guru penggerak ya. Tapi ini kakak-kakak pasti sudah
membaca di modul. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Nah, ini silahkan kakak. Kira-kira pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini apa nih? Gambarannya. Boleh ditulis di kolom chat kakak. Oke, Kak Mardani berpikir berdasarkan aset dan kekuatan. Ya, terima kasih Kak Mardani. Monggo teman-teman yang lain. Kak Yahya, cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Ya, terima kasih Kak Yahya. Ini Kak Cherry, asset based thinking, memaksimalkan aset yang ada. Tuh, Kak Samsul Hadi, pendekatan dengan menggunakan pola pikir dari guru. Tuh. Oke, coba nih sambil menunggu teman-teman yang lain mengetik. Coba Kak Hadi, ada Kak Hadi? Kak Samsul Hadi? Iya, ada. Iya, Kak Samsul Hadi, coba dijelaskan pendekatan dengan menggunakan pola pikir dari guru. Nah, ini asset based thinking itu seperti apa Kak Hadi? Misalkan di sebuah atau lembaga sekolah, aset dalam berupa peralatan, kemudian sarana prasaranya itu terbatas, maka seorang pendidik itu harus mengupayakan dengan daya pikir dan nalarnya bagaimana materi pembelajaran itu bisa disampaikan secara maksimal gitu. Karena tidak semua lembaga sekolah itu memiliki fasilitas atau aset yang sesuai dengan model idealnya, sehingga kalau bahasa Jawanya itu dalang itu tidak boleh kekurangan lakon gitu. Menurut saya begitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Samsul Hadi. Ya, betul ya. Betul sekali. Jadi intinya tadi kata Kak Samsul Hadi, teman-teman, bahwasannya keadaan di lingkungan sekolah kita atau kekurangan yang ada tidak boleh menjadi halangan, ya, tidak boleh jadi penghalang untuk pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Terima kasih Kak Samsul Hadi. Kemudian Kak Sigit nih, berfokus pada pemecahan masalah sesuai kondisi. Monggo Kak Sigit, bisa dijelaskan. Berfokus pada pemecahan masalah sesuai dengan kondisi, mungkin hampir mirip-mirip dengan Pak Samsul Hadi tadi Pak. Jadi ketika kita berada atau mengajar di sekolah yang mungkin fasilitasnya terbatas, kita harus tidak hanya bisa menjalankan sesuai dengan patennya, tapi kita harus bisa memodifikasi agar sesuatu pembelajaran itu tetap dapat terlaksana walaupun dengan peralatan-peralatan yang kita modifikasi sendiri. Begitu Kak. Siap, terima kasih Kak Sigit, betul nih Kak Sigit. Kak Sigit kira-kira pernah mengalami nggak Kak Sigit?
Sering nggak? Sering. Contohnya apa Kak Sigit? Boleh berbagi dengan teman-teman yang lain nih. Contohnya mungkin kalau pas pembelajaran senam lantai, sekolah tidak memiliki matras yang sesuai, mungkin kita bisa menggunakan kasur yang dari UKS. Kemudian kalau misal kita melakukan permainan gerak dasar lokomotor, berlari, berjalan, lompat, dan loncat, kalau kita tidak punya rintangan ataupun untuk sebagai alatnya, kita bisa menggunakan kardus atau menggunakan botol bekas dan lain sebagainya. Gitu Kak. Oh iya. Terima kasih Kak Sigit. Nah, ini luar biasa nih untuk kasihnya udah jalan ya. Tuh. Terima kasih Kak Sigit. Nah, karena coba nih saya penasaran kalau di TK nih. Ya, kan kalau di SD nih, kalau di SD udah jelas masuk mata pelajaran ya. Jadi dari mulai peralatan, kadang mungkin sebagian sudah lengkap, kadang ada juga yang pembagian dan lain-lain. Kalau yang di TK gimana Kak Ceri? Iya, sama di TK juga gitu, memaksimalkan alat yang ada untuk beraktivitas fisik. Misalnya kayak anak loncat-loncat, apa ya, lumpur, permainan lumpur itu kan pakai sponati, adanya sponati. Tapi kalau mau ada kardus bekas, bisa kardus bekas loncat-loncat gitu. Atau enggak untuk fisik motorik lain, kalau ring basket itu kan kita nggak punya. Nah, tapi anak-anak diarahkan dilempar ke arah situ. Nah, kita bisa menggambar di dinding yang untuk tujuan melempar anak-anak seperti itu. Itu Iya, oke, baik. Terima kasih Kak Ceri. Wah, ini juga menarik ya sama-sama. di TK juga nih. Apalagi TK ini jadi pondasi apa? Gerak motorik anak nih. Jadi pondasinya nanti kakak SD yang meneruskan. Terima kasih Kak Ceri. Ya, teman-teman terima kasih atas partisipasinya ini di chat. Kak Aji berfokus dengan apa yang kita hadapi. Kak Darsi membantu peserta untuk belajar. Ini secara keseluruhan, alhamdulillah teman-teman pemahamannya sudah sama ya. Jadi bahwa, nah ini Kak Rama, fokus yang ada di lingkungan kita dengan berpikir bagaimana mengatasi masalah yang muncul dengan kita melakukan pembelajaran dengan fasilitas atau aset yang dimiliki di lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah. Berarti teman-teman ini sudah baca modulnya, bahkan mungkin sudah tahu sebelumnya, saya yakin ya, karena sudah sering memodifikasi, sedang memanfaatkan dengan keterbatasan yang ada di sekolah kita, tapi pembelajaran harus maksimal. Jadi benar intinya bahwa asset based thinking ini adalah bagaimana cara kita mampu melihat sesuatu dari sisi yang baik gitu ya, dari Kak Kunta, terima kasih, memaksimalkan aset yang dimiliki sekolah. Betul. Jadi bagaimana cara kita berpikir mencari sesuatu yang baik di lingkungan sekolah kita, ataupun apa yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekolah kita untuk memaksimalkan pembelajaran gitu ya. Kita lanjutkan, terima kasih kakak-kakak. Nah ini nih, asset based thinking adalah yang tadi ya, bahwa berpikir berbasis aset, gitu, berpikir berbasis aset. Jadi kita ya sebagai seorang guru itu, khususnya guru olahraga, bagaimana kita bisa mencari jalan keluar dan memulai segala sesuatu itu melihat kelebihannya gitu ya. Karena kalau kita mulai dengan udahlah ini mau main sepak bola, nggak ada kok bolanya juga. Nah berarti kita memulai dengan sesuatu yang tidak baik, bukan aset yang kita lihat, tapi kekurangan, bukan kelebihan gitu ya. Nah ini perlu kita terapkan, perlu kita pegang teguh kakak-kakak di lapangan, supaya ketika kita mau melakukan pembelajaran tidak ada hal yang membuat kita jadi nyerah karena keadaan gitu ya. Nggak punya lapangan, kita berpikir gimana nih kira-kira sekolah kita nggak punya lapangan, tapi anak-anak harus belajar membutuhkan lapangan, kira-kira seperti apa. Nah, maka kita harus mengidentifikasi aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya, yang kedua, mengapa? Nah, ini kita akan masuk ke forum diskusi nanti. Ya, di sini ada
20 menit dikasih waktu 20 menit, tapi nanti kita sesuaikan saja. Mengapa? Nah, capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini tujuan dari mengapa kita harus mengedepankan asset based thinking, ya. Jadi diharapkan dengan asset based thinking ini peserta didik dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani, gitu kan, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Ya. Kita sekarang masuk ke, nah ini kakak. Di sini ada studi kasus 3 kakak. Di sini kakak teman-teman semua sudah di-download belum yang studi kasus 3, 4, dan 5 di LMS? Ada yang sudah download? Belum, baru 1, 2. Oh, belum. Oh, J. Kalau yang 1, 2 itu contoh, J. Contoh buat dipelajari. Kalau yang belum, kakak bisa download dulu yang kasus 3, 4, 5, boleh di-download semua untuk diskusi kita siang ini. Nah, di sini saya akan membacakan sekilas, ya, biar nanti ada gambaran. Studi kasus 3 ini, pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas atau kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan, karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak mau melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, nanti kakak ini nanti akan dibagi breakout room. Nah, ini nanti berdasarkan kasus ketiga ini, kakak akan mengidentifikasi sesuai pertanyaan ini. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Gitu ya. Nanti saya coba bagi breakout room-nya dulu.
Kita bagi 3, J. Bagi 3 room. Berarti sekitar ada yang 5, ada yang 4. Ya. Silahkan nanti kakak bisa masuk di breakout room masing-masing, kemudian mendiskusikan kasus 3. Nanti setelah waktunya selesai, nanti perwakilan boleh dari kelompoknya untuk berbagi hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain. Oke. Silahkan kakak untuk bergabung dengan roomnya masing-masing. Ini Kak Dwi belum ini ya? Kak Dwi bisa masuk ke room? Atau Kak Dwi belum kebagian roomnya? Monggo.
Kak Dwi. Cek. Kak Dwi, suara saya masuk? Ye. Mohon maaf kakak, ini koneksinya barusan terputus. Koneksinya. Mohon maaf ya. Baik kakak, ini kayaknya waktu 10 menit belum cukup ya diskusinya ya? Koneksinya nggak cukup 10 menit. Nanti di kasus selanjutnya kita coba tambah waktunya. Nah, yuk putar sih. Baik, sebentar saya izin share screen dulu. Ya, kakak silahkan bisa perwakilan dari mulai room 1 nih, room 1, monggo siapa yang ingin berbagi hasil identifikasinya kepada teman-teman yang lain. Silahkan. Tadi room 1 ada Kak Mardani ya, Kak siapa lagi tadi?
Pak Kunto, ya. Monggo silahkan siapa yang mau berbagi hasil identifikasinya. Pak Kunto. Mohon izin untuk menyampaikan untuk Ya, monggo. nomor 1 dalam kasus 3 tadi, identifikasi masalahnya Bapak Kepala Sekolah tidak memiliki kekuatan, dalam hal ini keinginan atau harapan untuk mengusahakan minimal pendekatan kepada pemilik lahan kopi, karena dari kasus itu disebutkan dengan latar belakang orangnya nggak mau bermasyarakat, takut kopinya dirusak dan sebagainya, sehingga underestimate gitu. Harusnya Bapak Kepala Sekolah tidak melakukan hal demikian gitu, sebelum dilakukan upaya untuk itu. Yang kedua, seandainya identifikasi berikutnya, ketika seorang guru mendapatkan kasus hal yang demikian dan betul-betul Bapak Kepala Sekolahnya itu tidak mau melakukan hal tersebut, maka tidak harus berada di wilayah itu yang menjadi tempat yang akan digunakan untuk kegiatan outing itu ya. Bisa jadi di lingkungan selain kopi itu, perkebunan kopi itu, bisa jadi ada hal tempat lain gitu. Itu menurut saya untuk nomor 1. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Samsul Hadi, ini mewakili dari room 1, J. Selanjutnya monggo room 2. Tadi ada siapa? Ada Kak Lisa, ada Kak Rama, J. Monggo silahkan, yang mewakili siapa? Bu Lisa. Mungkin yang nomor 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang pertama yaitu apa ya? Identifikasi berpikir apa yang digunakan. Tadi soalnya baru diskusi terus tahu-tahu masuk ke ruang utama lagi, Pak. Oh, ya siap, J, nggak Jadi apa-apa. berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan. Tadi kan dijelaskan di sana tadi ada apa namanya? Pihak dari guru PJOK-nya tadi mempunyai gagasan ingin program istilahnya berangkat sekolah dengan jalan kaki atau bersepeda. Nah, itu terus hambatannya itu guru tersebut malah berfokus pada masalah dan isu yang dihadirkan oleh pihak pemilik kebun kopinya tadi, yaitu dengan yang dihadirkan oleh kepala sekolah, yaitu mengenai tentang izin yang sulit dan sebagainya tersebut. Mungkin itu untuk yang nomor 1. Terus yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situ. Itu mungkin yang kedua Bu Lisa bisa menjelaskan, monggo. Sudah diwakilkan oleh Pak Yahya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya dari room 2 nih, ngewakilin room 2. Oke, selanjutnya kita room 3. Monggo. Room 3 yang mewakili. Tadi ada siapa room 3 ya?
Ada Kak Cherry, ada Kak Darcy, ada siapa lagi tadi? Monggo. Ya, mungkin saya Ya, coba monggo, ya. monggo Kak Darcy. Coba ya. Ini kalau identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, kalau dari permasalahan ini sebagai guru PJOK, tunggu Mbak. Halo? Masuk, masuk, Oh, masuk Bu masuk. Darcy. Oh. Ya. Oh, Dalam hal ini sebagai guru PJOK, karena situasional dan lingkungan sekolah itu di lingkungan perkebunan kopi dan hanya tempat itu, maka tidak hanya kepala sekolah saja yang dilibatkan, tapi seluruh warga sekolah, ya guru, kita bisa berdiskusi dengan rekan sejawat dan dengan lingkungan. Lingkungan itu melibatkan masyarakat. Nah, jadi ya kalau di sini dari kasus ini sangat disayangkan sekali kepala sekolah itu tidak berani melangkah untuk kerjasama. Sedangkan lingkungan sekolah tidak ada fasilitas untuk pembelajaran PJOK-nya, nggak ada fasilitas lapangan. Itu kan juga menghambat untuk pembelajaran. Dan siswa peserta didiknya kurang aktivitas fisiknya untuk kesegaran jasmaninya kurang. Jadi ya semua harus dilibatkan. Terus masalah apa selanjutnya? Nah, kalau saya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Darcy. Ini identifikasi dari room 3 ya. Alhamdulillah nih dari semua teman-teman dari room 1 sampai room 3 semuanya alhamdulillah bisa mengidentifikasi dengan baik ya. Betul sekali. Jadi di kasus ini memang kalau kita lihat ya. Nah, defisit based thinking. Jadi kasus ini ternyata menggunakan defisit based thinking, bukan asset based thinking. Jadi defisit ini melihat kekurangan justru ketika ada seorang guru olahraga yang memiliki gagasan dan ide yang baik, kemudian ide dan gagasannya itu disodorkan kepada kepala sekolah sebagai yang mempunyai kebijakan, justru kepala sekolah ini malah menggunakan defisit based thinking. Dia belum melakukan apa-apa udah, wah ini udah pasti susah, ini nggak bisa. Kita nggak bisa kalau kerja sama-sama kebun kopi itu. Karena yang tadi yang kakak-kakak bilang, yang ada di cerita itu susah diajak bermasyarakat. Itu kebunnya tuh pasti nggak mau tuh dilewati masyarakat, takut rusak gitu ya. Jadi sudah itu yang muncul duluan dari kepala sekolah itu. Sehingga ide dan gagasan yang baik itu untuk mendorong anak berpartisipasi dalam aktivitas jalan, bersepeda ya menuju sekolah biar mereka sehat, terus waktunya biar lebih cepat, itu tidak bisa terlaksana. Nah, ini defisit based thinking ini diharapkan tidak kita pakai dalam proses pembelajaran ataupun dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Ya, betul sekali. Terima kasih kakak-kakak. Ini udah mantap semua nih hasil diskusinya. Kita lanjutkan ya. Sekarang untuk mempertajam analisa kita lagi. Nah, ini tadi hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Tadi kakak-kakak sudah menjelaskannya ya. Salah satunya yang jadi penghambat itu adalah kepala sekolahnya, karena melihat dari sisi defisitnya, kekurangannya ya. Defisit based thinking. Belum berperang tapi sudah menyerah gitu ya. Nah, kemudian mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Nah, ini kakak, teman-teman semua, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Yang pertama, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Kemudian, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan,
maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki di sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian ini pentingnya pola pikir berbasis aset nih dalam PJOK. Mewujudkan visi atau mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan ya, prakarsa perubahan. Ini ada masalah, atasi atau selesaikan. Beda dengan kekuatan. Jadi yang kalau defisit based thinking ini cari masalahnya dulu, kemudian baru selesaikan. Jadi yang terjadi adalah kita justru bukan maju ke depan, justru kita tetap di tempat itu, hanya menyelesaikan masalah, tapi kita nggak maju ke depannya gitu ya. Tapi kalau kekuatan, kita melihatnya ini potensi yang bagus, otomatis jadi daya digunakan. Maka tujuan yang akan kita capai, visi itu akan tercapai. Jadi lebih ke ini sebenarnya, secara psikologis ya. Secara psikologis, kalau kita berpikir positif kan semuanya jadi positif. Tapi kalau kita berpikir negatif ya negatif. Jadi pada dasarnya ketika kita memandang sesuatu itu buruk, sebenarnya bukan yang kita pandang yang buruk, tapi cara melihat kita yang kurang baik. Jadi Kak Wahyu, kenapa Kak Wahyu raise hand? Izin untuk ini bukan maksud hati memotong ya Kak. Artinya dengan teoritis apa tadi based thinking itu artinya kan dengan mungkin kalau di agama kita artinya bisa disimpulkan berhusnuzon gitu ya, berprasangka baik dulu, terlepas nanti pada saat proses di kasus yang telah dicontohkan tadi, berarti kan kalau kita berhusnuzon atau berprasangka baik ya kedepannya ya kemungkinan pasti akan menjadi segala sesuatu yang baik walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang 100%. Begitu Kak. Siap, betul sekali Kak Wahyu. Berhusnuzon ya, berprasangka baik, betul. Tadi di lapangan, kalau di lapangan tadi contohkannya ada Kak Sigit, tadi mau senam lantai, nggak punya matras, udah pakai aja kasur. Nah itu kan membuat, oh aset nih, asetnya punya kasur, gitu ya. Ataupun begitupun dengan olahraga-olahraga yang lain. Nah ini bisa dimanfaatkan. Atau mungkin lempar tangkap. Oh kita nggak punya nih bola lempar tangkap, kira-kira apa yang bisa dilempar, yang bisa ditangkap, yang memungkinkan anak bisa menggenggamnya gitu ya. Nah itu bisa dimaksimalkan, berarti itu berpikir asset based thinking gitu ya. Jadi intinya kita harus keluar dari mindset masalah. Wah sekolahku nggak punya alat ini ya, sekolahku nggak punya matras, sekolahku nggak punya bola, nggak mungkin melaksanakan sepak bola. Sekolahku nggak bisa nih ngelakuin bola besar, bola basket karena nggak punya bolanya juga. Nah itu berbasis defisit, kita nggak bakal maju. Akhirnya yang kita lakukan apa? Ya udah, gimana caranya kita bisa beli bola basket? Akhirnya itu yang difikirkan, bukan bagaimana anak-anak bisa belajar bola basket meskipun bolanya nggak ada. Kita pikir yuk, cari yuk jalan yang lain gitu ya. Nah itu teman-teman pasti lebih paham lah. Ini orang-orang luar biasa semua. Ya itu teman-teman. Kemudian ini kalau masalah upayanya mencari dan mengatasi masalah kan, perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Tapi kalau kita berbasis kekuatan, upayanya itu mengidentifikasi, mengapresiasi, menyelidiki kekuatan masalah, dan pasti ada kekuatan. Kemudian fokusnya pun berbeda. Kalau fokus ke masalah, itu mencari kelemahan dalam sistem tersebut. Tapi kalau fokus, itu lebih ke mengapresiasi, muncul semangat, muncul gotong royong, kreativitas ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang paling penting ya ini pengalaman emosi. Pengalaman emosinya jadi senang aja, kita happy aja meskipun terbatas tapi kita happy gitu. Tapi kalau berbasis masalah, udah malas duluan gitu ya. Jadi harapan teman-teman mampu mengedepankan asset based thinking ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang di mana? Nah, di sini kita akan masuk lagi teman-teman, kakak-kakak semua ke kasus selanjutnya. Nanti hampir sama seperti tadi, teman-teman mengidentifikasi kira-kira aset apa yang muncul, kemudian pendekatan apa yang digunakan, apakah
asset based thinking atau deficit based thinking dari kasus ini gitu ya. Nanti sistemnya sistemnya sama seperti tadi diskusi 10 menit cukup kok atau harus ditambah lagi teman-teman? Tambah biar lama. Wah, tambah ya. Oke. Atau kita 10 menit cukup lah ya. Kayak tadi kan sudah ada gambaran tuh dari kasus pertama. Sekarang kayaknya lebih oh iya benar. Kita udah tahu nih cara melihatnya gitu ya. Oke, kita bikin room-nya dulu. Nanti ini pertanyaannya ya, boleh disimak dulu bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Oke, kita bagi room. Kita pakai berapa room nih? Mau 3 room aja lah biar pas 5-5. Ada yang 5, ada yang 4. Oke, silakan teman-teman. Kalau ini sudah di screenshot atau sudah dicatat, sekarang boleh masuk ke breakout room. Ini waktunya belum disetting. Ya, monggo bisa masuk ke room masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi. Kak Aji, Kak Rahmadi, monggo bisa masuk di roomnya. Kak Dwi.
Iya, baik. Selamat datang kembali di main room KKK. Tadi saya berkeliling room nih. Diskusinya seru. Alhamdulillah tadi kita lihat diskusinya berjalan. Nah, sekarang kita langsung saja. Kita mulai dari tadi yang room 3. Coba room 3. Tadi ada siapa room 3? Ada Monggo Bu Cherry. langsung ditembak nih kayaknya nih Kak Cherry nih. Lah leadernya jawabannya tadi memang kebetulan Masya sama Allah. persis itu. Monggo Ibu. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya itu. Karena saya pakai HP jadi saya nggak begitu lihat pertanyaannya, cuma saya nulis, saya baca tulisan saya aja ya. Monggo. Bagaimana Bu Haryati dapat memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Dalam kasus tersebut, kami tadi sudah sepakat satu kelompok untuk menjawab karena aset yang Bu Haryati menuntut untuk maksimal gitu, mungkin cara menyampaikan beliau bisa disampaikan di webinar atau enggak di PMM. Jadi kita tidak melihat masalah yang ada, tapi masalah bagaimana Bu Haryati itu dapat memaksimalkan aset yang dia punya untuk menyampaikan saat masalahnya tadi itu ya, kasusnya ini ya, gitu. Kemudian mungkin di PMM itu juga kan maksudnya bisa diakses oleh orang-orang yang membuka PMM gitu. Jadi tidak sebatas yang dalam lingkungan dia mengajar, wilayah dia mengajar, mungkin kalau PMM bisa siapa saja bisa mengakses di situ. Kemudian kalau webinar juga dia bisa buka link pelatihan untuk menyampaikan apa yang sudah Bu Haryati kuasai seperti itu. Mungkin dari kelompok kami itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Cherry atas mewakili room 3 ya, identifikasi asetnya aja. Kita lanjutkan dulu, nanti di akhir kita satukan refleksi bersama. Boleh silakan. Ditambahi. Boleh Kak Wahyu. Ya, izin untuk menambahi dari Bu Cherry, bahwasannya untuk studi kasus 5 ini yang berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan aset, maka dari itu kami tadi juga setuju karena kata kuncinya adalah bagaimana, Kak. Jadi kita terfokusnya adalah bagaimana agar informasi atau apa yang ada ide dari Bu Nur Hayati itu bisa sampai ke ranah manapun dalam tanda kutip. Tadi kan sudah di studi kasusnya adalah di MGMP, sedangkan kalau bagaimana kami mengartikannya itu adalah dalam konteks yang universal, global atau luas sebenarnya, dibandingkan kita memilih dengan Pak Bugar yang bukan bertolak belakang tapi dengan ide atau pendapat yang berbeda, seperti itu. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Ini saling melengkapi ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari room 2, monggo room 2. Ayo, ini room 2 kok malah senyum-senyum ini isinya. Monggo, siapa? Room 2 ngikut room 3. Room 2 ngikut room 3 kok, atau tambahin atau melengkapi lagi, monggo silakan. Tadi kan ketika MGMP ya tadi ya, Bu Haryati tadi melakukan MGMP waktunya kurang terbatas. Nah itu mungkin jangan dilihat dari waktunya kurang terbatas, tapi kan harus memanfaatkan media yang ada, semisal media internet dan PMM itu tadi kan bisa. Nah dari PMM tadi bisa atau enggak lewat apa istilahnya, lewat Zoom atau lewat apa itu bisa mengadakan semacam benar yang dikatakan room 3 tadi, webinar, agar apa yang ilmu yang didapat dari PVKG itu bisa disampaikan melalui webinar tadi, agar itu ilmu yang didapat dari PPKG tersampaikan untuk merubah apa ya istilahnya,
pandangan atau walaupun pandangan dari Pak Bugar nih tadi, Pak Bugar tadi juga nggak salah juga sih, itu pendapatnya yang lain. Tapi kalau menurut saya pandangan yang harus diubah itu menurut saya, guru PJOK itu nggak melulu tentang prestasi atau apalah, itu hanya bonus, tapi untuk membekali, peserta didik bagaimana, eee, ber mempunyai gaya hidup sehat, bugar, gitu aja. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Kak Yahya yang sudah melengkapi tadi ya, 1 poin di waktu terbatas tidak menjadi halangan, Kemudian dari room 1, coba room 1 mau dilengkapi jawabannya, tapi Ya, jangan jawab ngikut ya, ngikut aja room 3 nah jangan. Monggo silakan room 1. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga berpendapat sama dengan kelompok 3 maupun kelompok 2. Dari yang MGMP hanya sebatas kalau SD di kecamatan, kalau MGMP di SMP kan kabupaten. Kalau untuk diperluas lagi di PMM. Terus kemudian kalau lingkupnya lebih luas lagi bisa seperti yang kelompok 2 sampaikan tadi, secara universal itu bisa pendapatnya diupload di YouTube atau di blog. Jadi yang secara universal yang bukan guru pun juga bisa ikut menyimak tentang pendapatnya Bu Hayati. Pendapatnya Bu Hayati tadi kan tidak seperti Pak Bugar. Pembelajaran harus berpusat pada siswa, tidak monoton, tidak pembelajaran yang komando, yang aktif di guru saja. Seperti itu kelompok 1. Kalau ada yang bisa menambahkan kelompok 1 silahkan. Ya, silahkan kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Cukup? Wah, sepertinya setuju ini semua. Baik, terima kasih kakak atas identifikasinya. Nah, betul ya, ini semua dari room 1, room 2, room 3, semuanya betul jawabannya, bahwa di kasus kelima ini, kita berfokus ke bagaimana Bu Hayati memanfaatkan aset, gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, betul. Yang pertama, tadi Bu Hayati memanfaatkan MGMP PJOK ya sebagai sarana penyampaian informasinya. Kemudian pesertanya juga aktif di MGMP pada pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Nah, kemudian di sini karena tadi di MGMP waktunya terbatas, kemudian dilihat lagi nih aset yang lain, kira-kira aset apa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi tentang perubahan paradigma PJOK ini dalam pembelajaran supaya bisa sampai ke banyak orang gitu ya informasinya, bisa lebih banyak orang yang mengetahui tentang perubahan paradigma PJOK ini. Akhirnya PMM inilah yang tadi disebutkan sama kakak ya, sebagai salah satu ajang media yang bisa lebih memperluas informasi terkait apa yang disampaikan oleh Bu Hayati tadi. Baik, terima kasih kakak. Ini sudah mantap semua nih analisanya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana? Ini masih ada 20 menit lagi ya. Tapi ini kita coba langsung di main room ya. Jadi kita semuanya kakak-kakak boleh membaca di layar ataupun boleh baca di bukunya yang sudah di-download. Biar kita nanti waktunya tidak terlalu molor. Nah, kasus keempat. Kita lihat kakak-kakak di sini ada kasus keempat. Dari kasus keempat ini, monggo kita bareng-bareng di main room. Kira-kira aset apa yang sudah dimanfaatkan dengan maksimal dari kasus keempat ini. Kemudian nanti kita identifikasi apa saja, kita refleksikan. Apakah sudah menggunakan aset based thinking dengan baik atau defisit based thinking misalkan. Monggo kakak-kakak.
bisa sambil dibaca. Kita waktu membaca berapa menit nih? 5 menit cukup ya. Oke. Boleh sambil saya bacakan ya, biar ini biar sama-sama. Nah, kakak di kasus keempat ini, SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat-alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan terkunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling lempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Waka bidang sarpas menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta Waka Kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, ini kakak, monggo. Nah, kira-kira dari kasus 4 ini, kalau kita melihat dari aset, kira-kira aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini, kemudian apa yang belum dimaksimalkan dan apa yang sudah dimaksimalkan. Mungkin ini kebalikan dari kasus yang nomor berapa? Yang kepala sekolah tadi kasus nomor berapa ya, Pak? Nomor 5. Kasus nomor 5. Yeah. Ya, yang jadi ini kebalikannya. Jadi di sekolah SMA Jiwa Raga ini mempunyai alat yang sangat memadai, tetapi ini yang memiliki defisit apa namanya? Defisit apa mau? Defisit based thinking. Defisit based thinking itu adalah guru PJOK-nya karena fasilitas atau sarana prasarana yang di sekolah tersebut sudah memadai, tapi guru tersebut tidak memanfaatkannya dengan baik dengan berdalih berbagai alasan tersebut. Dan mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Yahya. Yang lain ada yang mau menambahkan, silahkan. Saya sedikit. Monggo Kak Cherry. Ya, kalau tadi mungkin Kak Yahya udah yang defisitnya ya. Kalau saya nambahin yang justru aset yang terbaiknya itu, yang bagusnya itu justru dari orang tua. Jadi orang tua sudah mengadakan alat-alat itu, diharapkan juga saat pengadaan kan tentu biar aktivitas olahraga di sekolah bisa maksimal, berjalan lancar gitu. Itu kan maunya orang tua seperti itu. Namun kendalanya di sekolah aset dari gurunya itu belum bisa
melaksanakan. Mungkin kedepannya bisa disepakati lagi dalam pertemuan wali atau POMG atau apa seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Cherry. Nah, ini sudah mulai bertambah lagi nih. Tadi dari gurunya yang tadi melihat dari sisi defisitnya. Kakak yang lain, silahkan Kak Rahmadi, Kak Wahyu, Kak Rama, Kak Kunta, monggo. Yang lain memberikan pandangannya. Menambah sedikit ya Kak ya. Monggo. Menurut tadi kan udah sarana dan prasarana kan udah disupport nih sama orang tua wali, kan itu udah nilai plus sendiri untuk sekolah kita. Nah tadi kan ada saling lempar tanggung jawab antara penjaga sekolah dan guru olahraga. Nah kan ini berkaitan dengan alat olahraga. Mungkin bisa untuk kunci olahraga itu diserahkan atau dipegang oleh yang berkompeten, misalnya kita yang orang olahraga ya tanggung jawabnya harus itu memegang kuncinya, soalnya untuk penggunaan alatnya kan atas seizin kita juga toh Pak. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kunta. Nah, ini asetnya dimanfaatkan katanya. Jadi kuncinya daripada dipegang sama orang lain, mending dipegang sama kita gitu ya, yang akan menggunakan alatnya, sehingga ketika mau menggunakan nggak nyari, nggak saling tunjuk ya. Terima kasih Kak Kunta. Sami-sami. Monggo, yang lain ada lagi yang mau membagi identifikasi asetnya dari kasus keempat ini? Atau Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Ya, mohon izin, mungkin agak di luar konteks ini sedikit dari teman-teman tadi kan, ada yang dari deficit thinking, kemudian ada asetnya, kemudian lempar tanggung jawab. Kalau saya dari kacamata guru PJOK-nya Kak. Kenapa di situ ceritanya adalah disebutkan bahwa belum memaksimalkan alat olahraganya. Bisa jadi tidak semua alat-alat olahraga itu bisa kita kita manfaatkan karena disesuaikan dengan pokok bahasannya atau materi-materinya. Bisa jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah tanggung jawab kunci, saya lebih setuju dengan pendapatnya Kak siapa itu tadi yang barusan sebelum saya, itu lebih baik adalah dipegang oleh guru PJOK-nya. Kenapa? Karena biasanya di kehidupan yang nyata itu akan lebih rumit. Biasanya anak itu nanti akan cari alat olahraganya sendiri padahal tidak pada saat jamnya. Kemudian itu nanti akan menimbulkan permasalahan yang lebih pelik lagi dengan guru-guru mapel atau dengan waka-waka yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini kita dapat tambahan lagi ya. Jadi semua perspektif, monggo Kak Rama. Semua perspektif dari segala sudut pandang kita dapatkan. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa pemanfaatan aset itu sangat penting kita lihat. Nah, di sini yang pertama ini aset based thinking-nya ini sekolah ini terletak di daerah perkotaan strategis ya, sangat strategis. Kemudian sarana dan prasarana olahraga juga memadai. Pendanaan dari orang tua juga donatur sangat mendukung gitu ya. Jadi luar biasa sekali ini asetnya. Kemudian upaya kepala sekolah juga muncul gitu ya. Kita bisa melihat dari bagaimana kepala sekolah mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, sarpras, guru, bahkan komite sekolah mengatasi permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian ada juga keberanian peserta didik menyampaikan pendapat. Yang tadi ada beberapa peserta didik yang berbicara bahwa setiap olahraga itu ada alat-alat yang tidak digunakan. Kemudian ada juga kritik dari komite dan tentunya kebijakan kepala sekolah yang berjalan dengan baik sehingga permasalahan ini dilihat asetnya oleh kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan dengan melihat aset itu, dengan melakukan semua ini, nah itu kan bakal jadi
akan memunculkan jalan keluar yang baik untuk pembelajaran selanjutnya dalam hal pemanfaatan alat-alat olahraga yang tadi dikatakan belum termanfaatkan karena kuncinya. Makanya pas dicek ada alat-alat olahraga yang udah rusak karena kelamaan nggak dipakai gitu ya. Ya, itu. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan dulu. Nah ini. Perlu diingat kakak-kakak, teman-teman semua, bahwa ada 7 aset yang dapat diberdayakan diantaranya ada aset manusia, ada sosial, ada agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Ya, di sini ada keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pimpinan belajar, kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada gitu ya. Jadi tadi kita lihat di sekolah yang tadi itu ketujuh aset ini hampir berjalan semuanya. Aset manusianya ada, sosialnya dari komite ya, dan lain-lain. Nah itu muncul semua. Nah kemudian ini di mana nih? Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Nah, jadi selama ini kita kira-kira di sekolah nih, posisi kita dalam posisi mampu mengidentifikasi aset-aset yang ada di lingkungan sekolah atau biasa aja. Yang penting adanya itu ya udah itu gitu. Nggak pernah berpikir harus apa ya. Itu tuh aset tuh bisa dimanfaatin tuh untuk melakukan A misalkan. Apakah sudah seperti itu ya? Nah, di sini kakak-kakak apa saja aset ya, yang dimiliki di satuan pendidikan kakak untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Nah ini, tapi nanti ini kita gabung saja dengan yang kedua ya, karena hampir sama, biar waktunya juga tidak terlalu jauh molornya. Nah, atau ini, kira-kira nih ada 1 atau 2 orang nih yang mau berbagi dulu nih. Kira-kira apa yang dimiliki di lingkungan sekolahnya, asetnya. Monggo, ada yang mau berbagi dulu? Misalkan, oh Pak, sekolah saya tuh berada di pinggir jalan. Terus di samping sekolah ada lapangan gede tuh. Ada lapangan yang besar. Kemudian ada apa lagi misalkan? Silahkan, ada yang mau berbagi? Belum? Masih main rahasia-rahasiaan ya asetnya? Oke, kita gabung aja ya langsung sama yang ini nih. Nah, setelah kan kakak nih pasti tahu ya aset di tempat masing-masing. Ya, yang barusan kan minta berbagi nih, masih belum dibagi-bagi nih. Nah, sekarang di sini kita bagikan. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini kakak silahkan. Saya bagikan dulu linknya. Pemanfaatan aset. Silakan kakak masuk ke link yang saya bagikan di chat, kemudian silahkan mengisi sesuai dengan nama yang sudah tertera aja. Namanya sudah saya kasih nama. Nah, di situ sudah ada kan aset itu ada apa? Yang tadi itu ada sosial, ada manusia, ada lingkungan, ya. Nah, di sana kakak silahkan menuliskan atau mengungkapkan kira-kira
pemanfaatan aset tersebut seperti apa. Kalau manusia misalkan kan di sekolah itu ada guru PJOK-nya ya, ada guru olahraganya, atau ada guru lain, guru kelas misalkan yang memiliki kemampuan di bidang olahraga. Nah, dimanfaatkannya untuk apa nih? Misalkan membantu dalam pembelajaran atau apa gitu ya. Kemudian yang kedua misalkan ada aset sosial. Aset sosial kan misal di sekolah itu ada komite sekolah ya. Itu misalkan memberikan dukungan seperti tadi sekolahnya yang apa tadi SMA apa komite itu memberikan dukungan yang sangat baik gitu ya. Begitupun fisik, misalkan fisik itu lebih ke lapangan ya, sesuai seperti apa kakak di modul kan sudah dibaca ya. Yang aset ini macam-macam aset. Monggo silahkan diisi. Nah, ini kita sesi terakhir ini kakak ya. Oke, Kak Cherry, nggak apa-apa Kak Cherry. Coba langsung aja deh Kak Cherry di sini. Kira-kira nih di tempat Kak Cherry aset manusianya gimana Kak Cherry untuk pemanfaatan aset manusianya? Kalau saya tadi berpikirnya bukan aset manusia ya, tapi lingkungan. Oh boleh silakan. Lingkungan di sini kan dekat Candi Sambisari. Nah itu biasanya kita memanfaatkan untuk anak-anak sebulan sekali deh ke situ jalan gitu. Jadi selain untuk fisik juga biasa kan anak TK ada yang manja-manja pengen gendong lah apa gitu. Tapi nanti kita janjikan di Candi ada reward, ada apa gitu. Jadi dia semangat gitu. Itu aset lingkungan. Lingkungan di sini juga dekat pabrik kue gitu. Nah, jadi anak-anak tahu kalau jalan ke sana nanti akan mendapatkan rotinya gitu dari pabrik itu. Jadi sementara bayangan saya baru ke aset lingkungan. Gitu aja. Oh, iya, baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Cherry. Ya, sama-sama Kak. Monggo teman-teman yang lain sambil mengetik ada yang mau berbagi langsung di main room. Kira-kira mau menggambarkan aset apa nih? Silakan. Nah, ini Kak Mardani. Kak Mardani, ini secara fisik di sekolahnya Kak Mardani ada lapangan voli, sepak bola mini, basket mini, lapangan kosong untuk olahraga lain. Nah, ini dari aspek fisiknya aja. Kemudian lingkungannya strategis di pinggir jalan raya. Lingkungannya ini strategis di pinggir jalan raya. Kak Mardani ada di sini, Kak Mardani? Ada nggak? Oh iya, Kak Mardani. Kak Mardani kalau dari, nah ini nih lingkungan nih kan di pinggir jalan raya ya. Iya. Kira-kira jadi menghambat ke pembelajaran atau enggak Kak Mardani? Itu malah jadi potensi Kak. Ya, coba gimana bisa dijelaskan Kak Mardani pemanfaatan potensinya? Dengan dekat di pinggir jalan raya, jadi
yang pertama ya akses ke kegiatan olahraga. Seperti kita juga pernah kesempatan untuk lomba OSN ya, jadi lebih gampang aksesnya. Kemudian ketika orang tua mau mengantarkan anak ke sekolah itu juga lebih mudah. Kemudian untuk pengumpulan olahraga, jadi kita kalau jogging gitu ya, itu di samping keliling lingkungan sekolah itu juga melewati jalan raya tersebut, sehingga bisa menjadi pendidikan buat anak untuk sebagai pengguna jalan itu menggunakan jalan yang sebaik-baiknya, tidak sembarangan dalam berjalan di jalan raya. Oh ya, besok mungkin itu Kak dari saya. Baik, terima kasih Kak Mardani sudah berbagi ini. Jadi pas jalan ya. Oke, ini teman-teman yang lain masih dalam proses mengetik. Kak Sigit memiliki alat yang lumayan lengkap ya. Memiliki halaman yang luas, banyak area jalan pegunungan yang sangat cocok untuk olahraga. Nah, ini teman-teman bisa sambil lihat juga ya, punya temannya yang lain. Jadi sebagai perbandingan, tapi bukan perbandingan, oh dia kok banyak, saya kok kurang, bukan ya. Tapi sebagai perbandingan, oh ternyata pemanfaatannya seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat, jadi intinya ketujuh aset ini bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan untuk mampu mendorong dan mendukung pembelajaran PJOK gitu ya. Jadi kita kan fokusnya ke PJOK nih. Jadi fokusnya bagaimana caranya aset manusia, aset sosial, aset lingkungan, aset finansial ya, aset politik, bagaimana caranya kita bisa mendukung ke arah pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid. Nah, nanti ini ketujuh aset ini teman-teman, kakak meskipun hari ini kita tidak maksimal untuk membahas semua aset ini, tapi insya Allah ke depannya aset ini akan terus terbawa, kita bahas sampai nanti mengerucut di akhirnya untuk benar-benar bagaimana sih caranya memaksimalkan semua aset ini gitu ya. Nah, insya Allah nanti ke depannya modul-modul yang lain aset ini masih terbawa. Jadi jangan sampai lupa nih ketujuh aset ini. Gitu ya. Oke. Ini hampir semua sudah mengisi. Mungkin ada beberapa yang tadi izin sholat dulu ya, yang belum ya. Oke, setelah ini kakak, sekarang kita masuk ke sesi lakukan ya. Masuk ke sesi lakukan, ini sesi terakhir. Nah, ini kakak, lakukan satu, tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Kemudian yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Jadi kakak, hasil identifikasi nanti kakak yang tugas di LMS sekarang itu nanti akan dipakai lagi ya, khususnya di modul 2.5 dan modul 3 nanti. Ya. Nah, nanti diharapkan pengumpulan identifikasi aset ini diharapkan terkumpul sebelum modul 1.6. Sekarang kan 1.2, nah masih 1.3, 1.4. Sebelum 1.6 diharapkan sudah selesai. Ya. Nah, ini apa saja tugas di tahap lakukan? Bapak Ibu, kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara efektif. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Ya. Nah, ini jadi kakak-kakak, nanti kakak-kakak itu mengidentifikasi dulu nih aset apa yang ada di sekolah ya, dari 7 itu. Nanti kakak pilih satu aset mana yang mau
yang mau dituangkan dalam tabel pemetaan aset nanti. Ya. Jadi dipilih identifikasi mau aset mana yang diangkat, mau manusia, mau sosial, mau lingkungan, mau fisik gitu ya. Nah, nanti akan dituangkan di tabel yang ini. Nah, ini. Di sini asetnya apa? Mohon maaf. Asetnya apa? Kemudian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didiknya seperti apa? Gitu ya. Misalkan asetnya lapangan. Nah, lapangan ini pemanfaatannya untuk apa? Dijelaskan di sini. Itu J. Bukan, nah ini yang harus digarisbawahi, bukan hanya yang ada di dalam sekolah, tapi lingkungan sekolah. Oh, kalaupun di dekat sekolah ada tempat wisata, kira-kira asetnya dimanfaatkan nggak? Boleh dicantumkan di situ, gitu ya. Jadi aset-asetnya ditulis semuanya. Untuk tugas yang ini, kakak bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Atau saya perlu menampilkan tampilan LMS untuk tugas kakak selanjutnya, atau cukup? Perlu. Cocok. Perlu. Ya. Tapi mohon izin ya. Jadi ini minta waktu tambahan berarti. Bentar. Saya ini stop sharing dulu. Oke. Nah, kakak nanti setelah ini saya loading. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Oke. Nah, sudah. Oke. Kakak nanti ini kan di semua modul ya, dicari di semua modul. Kemudian tugasnya itu ada di 1.2. Nah, ini. Sorry. Ini ya. 1.2.D. 1.2.D. Nah, nanti kakak lihat di bawah. Ini ada unduh tabel pemetaan aset. Nah, nanti diunduh di sini. Tabelnya kita coba unduh. Nah, setelah diunduh, bentar masih loading nih. Nah, setelah diunduh, kakak yang tampil tuh tabel yang tadi. Tabel yang pokoknya nanti tampilannya sama, ya. Seperti tadi. Tinggal ini petunjuknya, petunjuk pengiriman tugas. Dibaca dulu silahkan. Kemudian kita coba. Nah, itu untuk tugas yang ini. Kemudian, nah ini ya, yang ini ya tadi. Ini satu, tugas pemetaan aset. Kemudian yang ini, refleksi pembelajaran. Nah ini refleksi ini seperti biasa kakak teman-teman semua merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya. Pakai tabel ini, atau boleh kakak pokoknya bebas mau menggunakan cara merefleksi yang mana, mau segitiga refleksi, mau 4F, ataupun mau yang apa, monggo dibebaskan ya. Tapi jangan lupa dibaca dulu instruksinya, ya, dibaca dulu instruksinya. Nah, jadi setelah ini kakak mengerjakan itu yang 1.2.D sama 1.2.E. Nah, setelah ini baru bisa tuh ke penutup. Masuk penutup, nanti masuk modul 1.3. Nah, ini ya.
Nanti kakak yang 1.3. Penutup isinya apa penutup? Kalau penutup biasa seperti yang modul 1.1, hanya bacaan penutup saja. Di-download enggak? Enggak. Kalau penutup kan seperti ini tampilannya. Nah, ini penutupan. Penutup sudah. Ini halaman 1, halaman 2. Jadi kayak apa? Nah, udah penutup nggak ada ininya. Sebagai penguatan aja, penutup bisa dibaca, itu penguatan kita. Nah, jadi yang untuk kerjakan sementara yang ini. Oke, pokoknya lihat kakak, kalau di LMS ada yang tanda ini ya, ada buku, ada pen, ada pulpen, pensil. Nah, berarti itu harus dikerjakan. Ya. Kalau ada buku kayak gini, itu bacaan tuh. Kalau ini bacaan, kalau yang ada pulpennya itu dikerjakan. Kemudian, nah seperti ini nih. Nah ini berarti bacaan semua nih, ini bacaan, ya. Nanti ini ada diskusi, nah kalau gambarnya seperti ini, berarti berdiskusi. Ini harus berpartisipasi dulu, kalau tidak berpartisipasi nanti nggak bisa lanjut ke modul selanjutnya. Nah baru nanti kita kita akan bertemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan membahas tentang ini, kuatkan pemahaman, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Jadi ini udah mulai kebayang ya, udah mulai nyambung nih. Ada paradigmanya dulu kita bangun, belajar merefleksi, kemudian kita belajar memetakan asetnya dulu. Setelah tahu asetnya, maka kita bisa menyesuaikan dengan pembelajarannya. Ya, pembelajaran berdiferensiasi nanti akan kita bahas khusus untuk PJOK. Itu aja kakak, ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti yang elaborasi dan diskusi itu kalau ada materinya cuma di-download aja, Pak? Kalau ada materi yang bisa di-download silahkan download. Kalau ada diskusi, monggo diskusi di LMS. Jadi sebagai bahan berbagi praktik baik ya. Silahkan. Nggak usah panjang-panjang. Kalau Pak mumet mikir panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Yang simpel aja nggak apa-apa gitu ya. Monggo seluangnya aja waktunya. Tapi jangan sampai kebablasan. Nanti kalau kebablasan repot. Malah tambah banyak nanti tagihannya. Itu aja kakak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Nanti bisa dilanjutkan lah di grup atau di WA langsung ya. Baik, kakak, alhamdulillah ini hari ini kita sudah selesai, meskipun lumayan nih, ada berapa, sekitar 20 menit kita lewat, udah mulai korupsi waktu nih 20 menit. Nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan tetap bermanfaat. Nanti mudah-mudahan nanti kedepannya bisa tepat waktu, nanti diharapkan kakak jam 1, usahakan jam 1 gitu ya, biar waktunya nggak jadi molor nanti. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih kakak atas partisipasinya hari ini ya, meskipun saya sangat tahu kakak-kakak semua capek, lelah ya, sudah beraktivitas hari ini di sekolah, tapi terima kasih sudah masih bersemangat nih, diskusinya seru, pemahamannya baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk kakak-kakak dan umumnya untuk pembelajaran kita ya, pada anak-anak kita. Dan tetap sehat semuanya. Nanti kita akan berjumpa lagi hari Rabu, tatap maya hari Rabu. Selamat weekend. Nah dari kemarin siapa ada yang mau weekend? Ayo weekend. Mudik Pak. Mudik, karena yang mau mudik. Ada yang protes hari Sabtu jangan ada jimit. Kalau saya sih iya, saya juga mau. Tapi nanti ada beberapa momen hari Sabtu kita ada jimit loh. Ya, mau bagaimana lagi. Soalnya kalau hari itu nggak bisa dirubah, tapi kalau jam bisa. Kalau harinya nggak bisa dirubah, hanya bisa ngerubah jam aja kakak. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, langsung tulisannya juga gede. Foto. Ayo kita berfoto dulu. Siap. Monggo yang teman-teman yang lain bisa buka kameranya dulu.
Siap, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Selamat menikmati liburan dengan keluarga, sehat-sehat semuanya, bahagia terus, dan jangan lupa selalu berolahraga. Tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.